الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Nah, karena tadi udah berdoa, sekarang Ibu mau tanya siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Itu siapa? Nada sama Vika, Bu. Nada sama Vika kemana? Nggak tahu. Bolos Bu. Izin atau sakit? Izin. Bolos. Izin telat mungkin. Izin telat apa? Ya, izin telat. Ya udah. Selanjutnya karena pertemuan kemarin kita sudah membahas siklus makhluk hidup. Siapa yang masih ingat apa itu siklus makhluk hidup? Kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup secara awal sampai akhir pertumbuhan. Ya betul. Jadi siklus makhluk hidup ini itu tuh kayak pertumbuhan, baik itu manusia, hewan, terus tumbuhan itu dari kecil hingga dewasa, atau mungkin dari menjadi benih, masih jadi benih itu jadi tumbuhan yang sudah besar seperti itu. Terus untuk sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, tujuan kita mempelajari tentang metamorfosis, yaitu kita akan mempelajari tentang metamorfosis pada hewan. Nah, tujuannya mempelajari metamorfosis ini itu yang pertama yaitu agar anak-anak bisa mengetahui apa itu metamorfosis. Terus yang kedua, anak-anak itu bisa membandingkan jenis-jenis metamorfosis itu nanti ada apa aja. Kayak mungkin ada metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu anak-anak itu bisa mengetahui apa saja proses dan tahapan-tahapan dari metamorfosis tersebut. Nah, siapa yang tahu apa itu metamorfosis? Ya, Mbak Rida. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau pentasan. Hukum telat suruh joget tuh. Nah iya benar. Jadi metamorfosis itu seperti kayak siklus makhluk hidup. Cuma bedanya kalau metamorfosis itu tuh ada pada perkembangbiakan hewan seperti itu. Nah metamorfosis ini biasanya itu ada yang dari telur seperti itu, terus ada yang kelahiran sama saja. Nah kemudian kita akan memasuki ke dalam jenis-jenis metamorfosis. Jenis metamorfosis ada berapa anak? Ada 2. Pertama, Metamorfosis sempurna. kedua, Metamorfosis sempurna. Ya, betul. Jadi jenis metamorfosis itu ada 2. Yang pertama metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini ada 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, terus yang terakhir yaitu dewasa. Sedangkan metamorfosis sempurna itu yaitu melalui 3 fase. Yang pertama itu telur, nimfa, terus dewasa. Nah, perbedaannya itu bisa terlihat jelas, yaitu yang kalau sempurna itu 4 fase, kalau yang tidak sempurna itu 3 fase. Masih ada yang belum paham, anak-anak? Contohnya Bu. Contohnya ya. Jadi untuk contohnya, yang pertama itu tidak asing. Anak-anak pernah melihat kupu-kupu? Pernah. Biasanya lihatnya di mana? Di depan rumah. Di depan rumah. Depan rumah, samping rumah. Sama di depan jangan burung. Kupu-kupu ini kan dia
terbang bebas gitu ya. Nah, sebelum terbang bebas, kupu-kupu ini tuh awalnya tuh masih belum bisa kemana-mana anak-anak. Jadi itu kupu-kupu awalnya tuh masih jadi telur. Terus yang kedua, kupu-kupu ini jadi ulat. Setelah menjadi telur itu jadi ulat. Ulat itu sama seperti larva ya. Jadi ulat. Lah ulat ini yang biasanya anak-anak lihat itu di pohon. Di pohon yang dia itu, itu hewan apa sih? Biasanya itu anak-anak kayak gitu kan, kok makan daun sembarangan. Itu padahal ulat itu sedang mencari makan untuk perkembangbiakan ulat tersebut, seperti itu ya. Jadi ulat ini nanti setelah makan, dia itu kan kalau kita sama seperti manusia, kalau makan kan pasti jadi gendut kayak gitu kan. Nah, ulat nanti itu gak bisa bergerak anak-anak, jadi kayak langsung jadi kepompong. Nah, kepompong itu di dalam nanti itu selama berminggu-minggu, jadi kayak ketapang gitu anak-anak. Nah, di dalam kepompong ini selama berminggu-minggu nanti barulah menjadi kupu-kupu seperti itu. Nah, ibu di sini kan sudah biasa ya kalau misalnya metamorfosis sempurna itu kupu-kupu. Ibu akan memberikan contoh metamorfosis katak. Siapa yang tahu katak? Tahu. Biasanya di mana katak? Di kolam. Nah, Di Bang siapa Andi. yang pernah lihat katak bertelur? Saya Filipin. Oh, ya. Nah, itu tuh katak itu sama seperti kupu-kupu. Dia juga termasuk metamorfosis sempurna karena melalui fase ya, tadi ada telur, beruduk, terus jadi katak muda, terus menjadi katak dewasa. Nah, seperti di sini. Ibu ini ada contoh diorama katak. Jadi siklus hidup katak. Yang pertama itu sama, kelihatan nggak? Ibu jalan. Nah ini, lihat ya. Nih. Ya. Wow. Nah, ini diorama siklus hidup kata ini sama seperti di gambar yang ada di layar. Yang pertama yaitu melalui telur. Jadi kata ini kan hidupnya di darat dan di air. Nah, kata ini itu tuh bertelur di dalam air karena nanti telurnya akan menjadi berudu. Ya. Nah, berudu ini itu ada tiga tahap. Yang pertama masih berudu yang masih kecil, kecil banget baru jadi telur tadi langsung jadi berudu. Terus yang kedua berudunya punya tangan. Terus nanti punya tangan dan kaki seperti itu. Nah, nanti setelah jadi udah punya tangan dan kaki kan bentuknya masih belum sempurna ya, masih punya ekor. Nah, itu jadi katak muda atau anak katak. Nah, anak katak ini masih belum bisa bertelur. Jadi untuk bisa berkembang biak lagi nanti menjadi katak dewasa. Itu sudah paham anak-anak? Nah, karena sudah paham, selanjutnya kita akan memasuki metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang tahu hewan belalang? Saya. Hewan belalang itu dia biasanya ada di mana? Di sawah. Dekat rumah. Di rumah. Di mana-mana. Nah, belalang ini sama kayak katak, tapi bedanya belalang ini masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna karena belalang ini melalui cuma 3 fase. Yang pertama yaitu telur, terus nimfa, baru jadi belalang dewasa. Nah, nimfa ini kenapa kok di dalam layar itu nimfanya ada banyak prosesnya. Jadi nimfa itu sama seperti berudu. Awalnya itu masih nimfa yang kecil, terus nanti berkembang menjadi nimfa itu yang punya kaki dan punya ini sayap. Nah, kan belalang bisa terbang kan, jadi nanti ada perkembangannya itu dari sayap kelihatan. Yang nimfa pertama itu masih sayapnya itu masih belum ada, terus nanti berkembang menjadi punya sayap dan akhirnya menjadi belalang dewasa. Itu.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Nah, contoh lain dari belalang yaitu ini apa? Tahu? Kecoa. Nah, kecoa ini tuh juga termasuk metamorfosis tidak sempurna anak-anak. Karena ya sama, daun hidupnya itu yang pertama dari telur, terus jadi nimfa, baru menjadi kecoa dewasa. Nah, untuk biar teman-teman ini mengingat lagi ya, kan kita udah memasuki metamorfosis tidak sempurna, jadi kembali lagi ke metamorfosis sempurna. Ibu punya lagu, jadi kayak gini ya, kayak gini ya anak-anak, dengerin ibu dulu. Telur-telur, ulat-ulat, kembang kupu-kupu. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Kasihan deh. Biasanya kan kupu-kupunya kan itu sebelumnya harus jadi ulat dulu, harus jadi kepompong dulu kan kasihan. Oh, gitu. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan memberikan tugas kelompok. Wow. Nah, kelompoknya ini dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok ada yang 4, ada yang 5. Terserah. Berempat, ada yang berlima. Ayo, langsung gini. Langsung saja. Nah, ini ibu jelaskan dulu ya. Jadi lembar kerjanya ini ada 2. Lembar kerjanya ini ada 2. Yang pertama, anak-anak itu akan mengisi sesuai petunjuk, yaitu ada jenis-jenis metamorfosis. Itu sesuai yang ada di gambar di sini itu dijelaskan. Ini jenis metamorfosis apa, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi di depan. Terus misal hewan yang pertama ini tahap metamorfosisnya itu apa? Itu. Terus selanjutnya yang FKPD kedua ini itu menarik garis. Jadi nanti anak-anak tinggal melihat mana yang cocok sama ini Urutannya. ya, sama pasangannya. Nah, seperti itu. Iki. Aku baru iki berarti. Ini siapa yang belum dapat kelompok? Sik. Ini bukti kamu mau. Bu nanti kalau salah diapain? Gak apa-apa. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Wow. Ayo kerjakan anak. Belalang tidak sempurna nggak sih? Soalnya langsung tadi jelas. Dia cuma membaca. Bu Hani. Ibu ini apa? Pernah dengar?
mari ngomong Iki sih ya, iki dikit loh iki tapi satu berarti iki langsung dua. Terus balik nang iku. iki kan tiga. Oke ya. Nah, Terus 20 menit kan, karena sudah 21 menit kan. mengulas, siapa yang bisa mengulang kembali metamorfosis sempurna itu tahapannya apa saja? Kalau tidak sempurna itu apa saja? Maju ke depan. Siapa? Wah, harus maju. Kok harus maju, Bu? Terserah mau yang sempurna itu misal kuku apa bisa dijelaskan kuku itu apa fasenya. Terus kalau tidak sempurna apa? Kecoa misalnya. Apa dari tempat duduk ya nggak apa-apa. Siapa yang mau? Sebenarnya diganti lagi yang aku kuku. Gak oleh. Kau dengar Ya, kakak apa? Saya. Ya, Mbak Cahya. Apa? Jadi metamorfosisnya kata itu jenisnya metamorfosis sempurna karena dimulai dari telur, terus berudu, nanti berudunya punya 2 kaki, terus lanjut berudunya punya 4 kaki, terus jadi katak muda, terus jadi katak dewasa. Ya, benar. Mbak sempurna siapa mau? Iya, Mbak Risa. Metamorfosis tidak sempurna karena terdiri dari 3 tahapan. Contohnya kecoa dari telur hingga kemudian menjadi kecoa dewasa. Ya, benar. Nah, ini ada tugas Yeay. project. Jadi ini menggunting gitu. Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup bisa dibawa pulang. Ya, bentar ya, saya bukan dulu. Nah, jadi untuk tugas proyek ini itu tuh siklus hidup kata. Nah, sesuai dengan petunjuk, jadi kata ini tuh nanti digunting sesuai dengan ini barisnya ini. Terus ini nanti ada tahap-tahapannya bisa diurutkan sesuai dengan urutannya. Ini tugasnya individu ya. Wow. Digunting. Jadi kan tadi udah kelompokan, kalau sekarang kan nilainya yang individu. Mana? Nah, itu karena petunjuknya diwarnai, nggak usah diwarnai ya. Jadi nggak apa-apa, nggak jangan dulu. Nanti kalau misalkan waktunya nggak mencukupi, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Ini untuk yang kan kemarin sudah disuruh bawa gunting ya. Nah, ini yang misalnya nggak bawa gunting ada 1. Nah, terus ini lemnya ada 3 ya. Bisa ke depan. Aku satu. Wes, kena terus. Iya, Gimana? Oh, yang nggak ada gunting nunggu ya. Iya. tak gawe noling ya. Tak gawe noling. Boleh ngupload iki. Sudah selesai? Mau dilanjutkan apa dilanjutkan di rumah aja? Lanjut. Bu.
Biasa.